Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Dwi Haryatmi, SPD Bio MSI, dosen mata kuliah Mikologi dan Parasitologi yang terdiri dari Helmintologi, Protozoologi, Entomologi pada program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis Stikes Nasional Surakarta. Dengan penuh tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek tahun 2025. Secara rinci, video ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana RPS yang telah saya susun dijabarkan ke dalam bentuk aktivitas nyata perkuliahan yang akan menunjukkan kesinambungan antara capaian pembelajaran, metode, dan penilaian. Fokus utama video ini adalah menjelaskan penjabaran dan implementasi rencana pembelajaran semester atau yang dikenal dengan RPS pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Mikologi. Mata kuliah Mikologi merupakan mata kuliah wajib kurikulum dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang dapat ditempuh oleh mahasiswa pada semester 4. Mata kuliah ini dirancang sebagai mata kuliah keahlian bagi TLM dalam bidang mikologi, supaya peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang jamur yang erat kaitannya dengan kesehatan, serta mampu menerapkan konsep-konsep tersebut dalam melakukan diagnosis penyakit atau pemeriksaan laboratorium. Fokus mata kuliah ini adalah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi peserta didik tentang mikologi, khususnya untuk mikosis superficialis, mikosis intermediate, dan mikosis sistemik. Pembelajaran berlangsung selama 16 minggu sesuai dengan kalender akademik dan dirancang untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan atau CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Adapun CPL program studi dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, P2, menguasai teori yang terkait dengan pemeriksaan laboratorium medik mulai dari tahap pra-analitik, analitik, sampai dengan pasca-analitik di bidang mikologi menggunakan sampel darah, cairan, dan jaringan tubuh manusia, menggunakan instrumen sederhana dan otomatis sesuai dengan standar pemeriksaan untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat. Yang kedua, KK2, mampu melakukan pemeriksaan laboratorium medik mulai dari tahap pra-analitik, analitik, sampai dengan pasca-analitik di bidang mikologi, menggunakan sampel darah, cairan, dan jaringan tubuh manusia, menggunakan instrumen sederhana dan otomatis secara terampil, sesuai standar pemeriksaan untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat. Yang ketiga, KK3, mampu melakukan tindakan pencegahan terhadap kesalahan pada pemeriksaan mikologi, meliputi tahap pra-analitik, analitik, dan pasca-analitik, melalui konfirmasi kesesuaian proses dengan standar untuk mencapai hasil pemeriksaan yang berkualitas. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang tercermin dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun CPMK mata kuliah ini adalah sebagai berikut. CPMK yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami klasifikasi penyakit jamur. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu memahami mengenai jamur kontaminan dan patogen. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan isolasi dan identifikasi jamur penyebab mikosis superficial, mikosis intermediate, dan mikosis sistemik. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan jaminan mutu pemeriksaan mikologi. Materi pembelajaran dalam mata kuliah ini disusun secara sistematis untuk mendukung capaian pembelajaran yang mencakup pemahaman konseptual hingga keterampilan teknis dalam mendukung diagnosis laboratorium penyakit infeksi akibat jamur. Adapun ruang lingkup bahan kajian atau materi dalam mata kuliah ini mencakup diantaranya adalah yang pertama, klasifikasi penyakit jamur,
Yang kedua, morfologi, patogenitas, gejala klinis, dan epidemiologi. Yang ketiga, mengenai jamur kontaminan dan patogen. Yang keempat, mengenai diagnosis laboratorium. Mahasiswa melakukan isolasi dan identifikasi jamur penyebab mikosis superficialis, jamur penyebab mikosis intermediate, dan jamur penyebab mikosis sistemik. Yang kelima, jaminan mutu pemeriksaan mikologi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam perkuliahan ini, mahasiswa tidak hanya diajak memahami konsep, tetapi juga diarahkan untuk menghasilkan produk yang dikerjakan dan disusun melalui metode team-based project. Proses pembelajaran mata kuliah mikologi diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran secara tatap muka langsung atau luring dan juga daring melalui platform e-learning resmi Stikes Nasional, yaitu lms.stikesnas.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online. Sementara diskusi interaktif, praktikum, team-based project, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di dalam kelas dan laboratorium. Kegiatan dimulai dengan pertemuan pertama memberikan pengantar atau pendahuluan mata kuliah dan juga penyampaian kontrak perkuliahan dan RPS. Dilanjutkan dengan pelaksanaan praktikum sesuai dengan topik yang tersusun dalam kontrak ataupun RPS perkuliahan sampai dengan pertemuan ke-7. Adapun UTS dilaksanakan pada minggu ke-8. Kemudian dilanjutkan pada minggu ke-9 sampai dengan 14 pelaksanaan team-based project dan pada pertemuan ke-15 dan 16 pelaksanaan evaluasi dari hasil project. Berikut komposisi bobot penilaian yang saya tetapkan pada mata kuliah praktikum mikologi, yaitu nilai harian sebesar 15%, UTS sebesar 25%, dan team-based project 60%, yang meliputi komponen partisipatif 20% dan hasil proyek 40%. Pustaka yang saya gunakan untuk mendukung pembelajaran mata kuliah ini diantaranya adalah menggunakan buku Mikologi Dasar dan Terapan, buku Ajar Parasitologi Kedokteran, buku Bakteriologi, Mikologi, dan Virologi, dan juga dari artikel publikasi penelitian yang telah saya lakukan mengenai infeksi penyakit jamur. Demikian penjelasan saya tentang penjabaran dan implementasi RPS dalam mata kuliah mikologi. Semoga praktek ini menjadi kontribusi nyata dalam tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran. Sebagai pendukung, setelah penjelasan RPS ini, akan saya sajikan cuplikan perkuliahan secara luring praktikum mikologi yang saya lakukan bersama dengan mahasiswa. Kegiatan perkuliahan ini akan menggambarkan bagaimana saya menyampaikan materi, membangun interaksi, serta melakukan asesmen secara langsung di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kemudian permukaannya tadi seperti apa ya. Oke, kemudian nanti mikroskopis tadi kalian lihat grifanya ya, kemudian jenis sporanya atau sporanya yang dibentuk spora apa ya. Tadi sudah kita bahas koloni ya, ada koloni kamil ya, koloni kapang atau filamen ya. Nah ini jadi warna koloni, warnanya cantik-cantik ya. Jadi nanti kalian lihat dulu dari bagian permukaannya, kemudian juga dilihat dari bagian belakang plate ya. Nanti silakan seperti apa ya, kalau dari permukaannya misalkan warnanya kuning ya, apakah di belakangnya juga kuning ya, silakan nanti dicatat ya di hasil praktikumnya. Terus seperti ini tadi koloni apa? Koloni kapang ya. Ini juga contoh ya, banyak sekali ya. Yang warna hijau, warna putih ya, sampai hitam ya. Kemudian ini juga ya, bedanya kalau ini yang di atas ini yang sudah dimurnikan ya, kultur murni. Jadi kalau misalnya kalian isolasi kemudian tumbuh bermacam-macam, terus sebetulnya kalian masih bisa melakukan pelanjutan ya. Kamu ambil untuk dimurnikan ya, setiap koloni yang berbeda ya, sehingga tidak campur ya. Kalau ini kan masih campur-campur ini ya. Jadi ini kulturnya belum murni. Nah ini tadi berbagai macam permukaan ya, silahkan dilihat apakah permukaannya itu kateni, apakah buli, apakah pepeti ya. Terutama ini kalau yang koloninya kapang. Kalau yang koloni rapi ya, dia biasanya permukaannya itu gelablos ya. Permukaannya licin, halus ya kalau koloni. Ini gambarannya. Kalau pattern itu seperti apa? Pattern itu dia kan seperti kapas. Jadi kadang ambil satu plate itu kadang juga bisa penuh. Ya ini. Kemudian kalau velvety, ini permukaannya biasanya halus. Ya. Pateni, velvety, ya. Granular ya, terus ini. Ini ya, contohnya ini yang buli, ini yang populi. Jadi seperti ada serbuknya ya di atas koloni ya. Kalau yang pattern ini seperti kapas. Oke, ini ada namanya topografi. Ini terkadang ada yang permukaan koloninya itu ini seperti ini ya, seperti membentuk garis-garis ini ya. Ini nanti silahkan diperhatikan koloni yang kalian dapat ya. Kemudian ada juga eksudat ya, jadi ini ada beberapa jenis jamur ya yang menghasilkan tetesan eksudat. Nanti juga kalian identifikasi kalau seandainya kalian menemukan. Jadi contohnya nanti kalau kalian menulis hasil pengamatan makroskopis ya, silakan dituliskan lengkap ya. Misalkan dalam satu plate itu kalian ketemu berapa koloni ya, masing-masing silakan identifikasi ya, diberikan kode koloni 1 ya, koloni 1 berarti kalian tuliskan jenis koloninya apa, warnanya apa, permukaannya seperti apa
Indonesia.